Pernahkah kau bertanya, mengapa ada orang yang sholat seumur hidupnya, namun hatinya tetap gelisah? Mengapa ada yang sujud setiap hari, tapi jiwanya tetap kosong, seolah tak pernah benar-benar menyentuh kehadiran Allah? Di balik gerakan dan bacaan sholat yang tampak sederhana, tersimpan rahasia besar, sebuah ilmu yang pernah dijaga ketat oleh para sufi dan ahli hakikat. Ilmu yang tidak hanya mengajarkan bagaimana tubuh berdiri, ruku, dan sujud, tapi bagaimana jiwa bergetar, melebur, dan kembali ke sumber asalnya, Allah yang Maha Lembut. Sholat batin bukan sekadar ritual. Ia adalah perjalanan menuju kedalaman diri, tempat ruh berbicara dengan Tuhannya dalam bahasa yang tak terdengar oleh telinga, namun mengguncang seluruh lapisan jiwa. Dalam setiap takbir, ada pemisahan dari dunia. Dalam setiap sujud, ada kematian kecil. Dan dalam setiap salam, ada kelahiran baru dari kesadaran yang lebih tinggi. Namun rahasia ini telah lama tertutup. Tertutup oleh rutinitas, oleh kebiasaan tanpa makna, oleh lidah yang mengucap tanpa hati yang hadir. Banyak yang sholat, tapi sedikit yang hadir. Banyak yang rukuk, tapi sedikit yang tunduk. Karena sholat batin bukanlah tentang gerakan, tapi tentang kehadiran. Hadir sepenuhnya di hadapan Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Dalam video ini, kita akan menyingkap tirai-tirai rahasia itu. Kita akan menelusuri asal-usul sholat batin, sebagaimana diajarkan oleh para arif billah. Mereka yang mengenal Allah bukan hanya lewat kata, tapi lewat penyaksian. Kita akan membahas makna-makna tersembunyi di balik setiap gerakan, setiap lafaz, setiap napas yang mengiringi sholat. Kau akan memahami mengapa sholat disebut mi'rajnya orang beriman. Bukan sekadar ungkapan, tapi pengalaman rohani yang nyata. Kita akan masuk ke wilayah di mana jasad menunduk, tapi ruh naik. Di mana waktu berhenti, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Allah semata. Inilah perjalanan menuju rahasia terdalam dari ibadah yang paling agung. Sebuah perjalanan dari lahir menuju batin, dari suara menuju hening, dari gerakan menuju kesadaran. Dan di akhir, mungkin kau akan menyadari bahwa sholat sejati bukanlah sesuatu yang kita lakukan, tapi sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, ketika kita berhenti menjadi kita dan hanya tersisa Dia. Untuk memahami rahasia sholat batin, kita harus menelusuri jejaknya jauh ke masa ketika manusia masih mengenal dirinya sebagai makhluk ruhani, sebelum dunia menjadi sekadar perhitungan waktu dan bentuk. Sholat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukanlah ibadah baru. Ia adalah warisan dari para nabi terdahulu, bentuk penyembahan primordial yang sudah dikenal sejak Adam diciptakan. Dalam setiap zaman, para utusan Allah membawa bentuk ibadah yang berbeda di lahir, namun hakikatnya tetap satu, menyambungkan manusia kepada sumber cahaya yang sama. Para ahli hakikat berkata, sholat lahir adalah perintah syariat, tapi sholat batin adalah rahasia rububiyah. Artinya, di balik perintah yang tampak ada makna yang dalam, hubungan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Inilah yang membuat para sufi menekankan bahwa tanpa kesadaran batin, sholat hanyalah gerak tubuh yang sunyi dari ruh. Dalam kitab-kitab klasik, terutama karya para arif seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Arabi, dan Jalaluddin Rumi, disebutkan bahwa sholat adalah cermin dari perjalanan kosmis manusia. Ketika seseorang berdiri tegak dalam sholat, ia sedang menegakkan martabat ruhnya, posisi manusia sebagai khalifah di bumi. Saat ia rukuk, ia tunduk kepada kebesaran Allah, mengakui keterbatasan dirinya di hadapan yang maha sempurna. Dan ketika ia sujud, ia melebur, lenyap dalam kehadiran Sang Pencipta. Rumi pernah menulis, setiap sujud adalah kematian sementara, dan setiap salam adalah kebangkitan jiwa yang kembali mengenal cahaya asalnya. Inilah makna filosofis dari sholat. Bukan hanya bentuk ibadah, tapi simbol perjalanan ruhani manusia dari kesadaran duniawi menuju kesadaran ilahi. Namun, rahasia sholat batin tidak serta-merta diberikan kepada semua orang.
Dalam sejarahnya, ilmu ini dijaga ketat oleh para guru ruhani. Mereka menyembunyikannya bukan karena pelit, tetapi karena takut disalahpahami. Sebab, bagi yang hatinya belum siap, sholat batin bisa disalahartikan sebagai sesuatu di luar syariat. Padahal justru ia adalah inti terdalam dari syariat itu sendiri. Para sufi mengajarkan bahwa sholat batin bukanlah bentuk baru, tetapi kedalaman dari sholat yang telah kita kenal. Ia adalah jiwa dari ibadah lahiriah. Tanpa jiwa itu, sholat hanyalah raga yang kosong. Sebagaimana tubuh tanpa ruh akan mati, demikian pula ibadah tanpa batin. Ia berdiri tapi tak hidup. Ia bergerak tapi tak menuju Allah. Sejarah mencatat, sebagian ulama besar pernah mengalami pergeseran makna sholat setelah melalui perjalanan batin yang panjang. Ada yang sebelumnya menganggap sholat hanya kewajiban, kemudian menangis setiap kali mendengar adzan, karena baginya itu bukan lagi panggilan waktu, melainkan panggilan cinta. Rahasia sholat batin mulai dikenal luas dalam tradisi tasawuf, terutama di wilayah Persia, Andalusia, dan dunia Islam Timur. Di sana, para pencari kebenaran menulis ratusan kitab tentang hudur al-qalb, kehadiran hati dalam sholat. Mereka berkata, sholat adalah mi'raj, dan mi'raj hanya terjadi bila hati naik lebih tinggi dari dunia. Konteks filosofisnya mengajarkan bahwa sholat bukan sekadar hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tapi juga penyatuan antara kesadaran dan keberadaan. Setiap kali seorang hamba mengucap Allahu Akbar, ia sedang mematahkan dinding ego dan mengakui bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih nyata selain Dia. Inilah rahasia yang dulu disembunyikan oleh para wali dan guru ruhani, bukan karena ia terlarang, tetapi karena ia suci. Sebab, untuk memahami sholat batin, seseorang harus lebih dulu menundukkan dunia dalam dirinya. Baru setelah itu, ia bisa menegakkan sholat yang sejati. Sholat yang bukan sekadar berdiri di bumi, tapi naik menuju langit kesadaran. Banyak yang mengira bahwa sholat batin adalah ilmu rumit, hanya untuk para sufi atau orang yang telah mencapai makam tinggi. Padahal, hakikatnya, sholat batin adalah hak semua hamba yang ingin benar-benar hadir di hadapan Allah. Ia bukan milik segelintir orang, tetapi pintunya hanya terbuka bagi hati yang tulus mencari. Sholat batin dimulai bukan dari ilmu, tapi dari kesadaran. Dari sebuah keheningan yang lahir ketika seseorang benar-benar menyadari kepada siapa ia sedang berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah seperti engkau melihat Allah, dan bila engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Dia melihatmu." Kalimat ini bukan hanya petunjuk adab, tapi kunci mistik menuju sholat batin. Ketika seseorang menegakkan sholat, yang pertama kali diperintahkan adalah niat. Namun dalam jalan batin, niat bukan sekadar kalimat yang diucap dalam hati. Ia adalah getaran ruh yang sadar akan tujuannya. Niat sejati adalah kesadaran untuk kembali. Kesadaran bahwa setiap takbir adalah langkah menjauh dari dunia, dan setiap gerakan adalah perjalanan pulang menuju Allah. Sholat batin dimulai ketika seorang hamba benar-benar memutus dunia dari hatinya. Tidak berarti ia membenci dunia, tetapi ia menempatkannya di luar masjid hatinya. Sebab dalam sholat sejati, tidak ada tempat bagi dua kehadiran, hamba dan Tuhannya. Yang boleh hadir hanyalah Allah. Ketika takbir pertama diangkat, tangan kita bukan sekadar mengangkat ke telinga. Itu adalah simbol melempar dunia ke belakang, membiarkannya lenyap di balik takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari segala urusan, lebih besar dari segala kekhawatiran, lebih besar dari segala hal yang membebani dada. Disinilah kesadaran batin mulai hidup. Setiap gerakan dalam sholat memiliki gema batinnya sendiri. Berdiri tegak adalah tanda kesiapan. Rukuk adalah kerendahan, sujud adalah kematian ego, dan duduk di antara dua sujud adalah kebangkitan baru dari nur yang telah disucikan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang memahami sholat batin tidak akan tergesa-gesa. Ia berdiri dengan seluruh tubuhnya,
tapi yang paling berdiri adalah hatinya. Ia rukuk dengan punggungnya, tapi yang paling tunduk adalah jiwanya. Ia sujud dengan keningnya, tapi yang benar-benar menyentuh tanah adalah rasa kehinaannya di hadapan Yang Maha Agung. Di titik inilah sholat menjadi mi'raj, pendakian rohani. Setiap bacaan bukan sekadar lafaz, tapi tangga untuk naik lebih tinggi. Saat membaca Al-Fatihah, hati berbicara langsung dengan Allah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Menjadi perjanjian ruh antara hamba dan Rabb-Nya. Bila sholat lahir berpusat pada ketepatan gerak dan waktu, maka sholat batin berpusat pada ketepatan hati dan kesadaran. Bila sholat lahir menjaga arah kiblat fisik, maka sholat batin menjaga arah kiblat ruhani, yaitu hati yang selalu menghadap Allah tanpa berpaling. Namun tidak mudah untuk sampai ke tahap ini. Setan, nafsu, dan bisikan dunia selalu berusaha mencuri kekhusyukan. Dan disinilah rahasia yang paling dalam. Khusyuk bukan berarti tanpa pikiran, tapi pikiran yang tunduk kepada satu kesadaran, bahwa tidak ada yang hadir kecuali Allah. Sholat batin bukan tentang panjangnya waktu, bukan pula tentang suara yang indah. Ia tentang hadirnya hati. Hati yang sadar bahwa setiap sujud adalah pertemuan. Setiap salam adalah perpisahan dengan dunia yang sementara. Ketika seseorang telah merasakan hal ini, ia tidak lagi mencari ketenangan dari luar, karena ketenangan telah menjadi napasnya. Ia tidak lagi mencari Allah di tempat-tempat jauh, karena ia telah menemukannya di dalam dirinya. Rumi pernah berkata, "Jangan cari Ka'bah di batu dan dinding. Ka'bah sejati ada di hati yang sujud dalam cinta." Dan itulah inti dari sholat batin. Ketika kau tidak lagi sekadar menghadap kiblat, tapi menjadi kiblat bagi cahaya yang turun dari langit kesadaran. Setelah seseorang mulai memahami makna kehadiran dalam sholat, maka tirai berikutnya pun terbuka. Tirai yang memperlihatkan hakikat sejati hubungan antara hamba dan Sang Pencipta. Disinilah sholat batin tidak lagi sekadar gerak menuju Allah, tapi menjadi keadaan di mana Allah lah yang menegakkan sholat di dalam diri hamba. Para arif billah mengatakan, ketika engkau sholat dengan hatimu, sesungguhnya Allah lah yang sedang sholat melalui dirimu. Ucapan ini bukan kiasan kosong. Ia mengandung rahasia tertinggi dari penyatuan kehendak manusia dengan kehendak ilahi. Dalam sholat batin ego lenyap, kehendak pribadi sirna. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dengan Allah. Bila sholat lahir adalah pengabdian, maka sholat batin adalah penyaksian. Di tahap ini, seorang hamba tidak lagi hanya melakukan sholat, tetapi menjadi sholat itu sendiri. Tubuhnya berdiri di bumi, tapi jiwanya terangkat ke hadiratnya. Setiap kata yang diucap bukan dari lidah, tapi dari kedalaman ruh. Setiap gerak bukan hasil kehendaknya, tapi dorongan cinta yang datang dari Allah sendiri. Sholat batin membuka mata hati untuk melihat makna-makna yang tersembunyi di balik setiap bacaan. Ketika seorang hamba mengucap Allahu Akbar, ia menyadari bahwa semua hal di luar Allah menjadi kecil. Bahkan dirinya pun hilang. Saat membaca Subhana Rabbiyal Azim, ia melihat kesempurnaan yang tak terjangkau. Dan hatinya tunduk, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang menggetarkan. Dan ketika ia sujud sambil berbisik Subhana Rabbiyal A'la, seluruh dirinya lenyap dalam pengakuan bahwa hanya Allah yang tinggi, sementara dirinya adalah tiada. Inilah mengapa para sufi sering menangis dalam sujudnya, bukan karena takut, tetapi karena cinta yang terlalu besar untuk ditampung oleh tubuh yang fana. Dalam sujud itu, mereka merasa seolah ruh mereka dibersihkan, dilebur, dan dipeluk oleh cahaya yang tak terlukiskan. Ibnu Arabi menulis dalam Futuhat Al-Makkiyah, sholat adalah lautan yang tak bertepi. Barang siapa masuk ke dalamnya, ia akan tenggelam dalam samudra kehadiran Allah. Mereka yang tenggelam di sana tak lagi mencari dunia, sebab seluruh keindahan dunia terasa pudar dibanding sekejap cahaya dari hadiratnya. Namun perjalanan ini penuh paradoks.
Sebab semakin dalam seseorang masuk ke dalam rahasia sholat batin, semakin ia menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa. Semakin ia merasa dekat, semakin ia sadar betapa jauh ia dari hakikat yang sesungguhnya. Dan disitulah kerendahan hati tumbuh, bukan karena rasa hina, tapi karena kesadaran akan kebesaran Allah yang tak terbandingkan. Rahasia terbesar sholat batin adalah kesadaran bahwa Allah selalu hadir, bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya di waktu sholat, tapi di setiap tarikan napas. Sholat batin tidak berhenti ketika salam diucap. Ia terus berjalan, mengalir dalam kehidupan. Makan menjadi zikir, bekerja menjadi ibadah, diam menjadi tafakur. Seseorang yang telah mencicipi sholat batin tidak akan terpisah lagi dari Allah, karena hatinya telah menjadi tempat bersujud yang abadi. Para wali mengatakan, orang yang mengenal Allah tidak hanya sholat 5 kali sehari. Ia sholat tanpa henti, karena hatinya selalu menghadap. Sholat lahir punya waktu dan arah, tapi sholat batin tidak mengenal batas. Ia adalah keadaan hati yang selalu menyaksikan Allah dimanapun ia berada. Ketika rahasia ini terbuka, seseorang mulai memahami makna terdalam dari kalimat Allahu Akbar. Ia bukan sekadar pembuka sholat, tetapi kunci dari seluruh kesadaran rohani. Kalimat itu menghancurkan dinding pemisah antara manusia dan Tuhannya. Ia menyadarkan bahwa tidak ada ruang antara hamba dan Allah, karena sejatinya Allah lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Dan ketika seorang hamba hidup dalam kesadaran itu, sholatnya tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai pertemuan cinta yang selalu dinanti. Ia tidak lagi sholat karena takut neraka atau berharap surga, tapi karena ia telah jatuh cinta kepada Allah. Dan cinta itu membuatnya sujud tanpa diperintah, menangis tanpa sebab, dan tersenyum dalam keheningan karena hatinya telah menjadi rumah bagi kehadirannya. Ilmu batin tidak berarti meninggalkan lahir, sebab lahir adalah wadah, dan batin adalah ruhnya. Tanpa tubuh, ruh tidak bisa bergerak. Tanpa ruh, tubuh hanyalah jasad yang tak bernyawa. Begitu pula dengan sholat. Sholat batin tidak bisa hidup tanpa sholat lahir. Namun sholat lahir tanpa batin hanyalah gerak tanpa cahaya. Maka untuk menempuh jalan sholat batin, seorang hamba harus mulai dari penyucian lahir. Wudu bukan sekadar membasuh tubuh, tetapi juga membersihkan cermin hati agar bisa memantulkan cahaya Allah. Ketika air menyentuh kulit, sadari bahwa itu bukan hanya air, tapi rahmat yang sedang turun untuk menyucikan dirimu. Rasakan setiap tetesnya sebagai penawar bagi dosa yang menempel, dan bukalah hati untuk menerima kedamaian yang mengalir bersamanya. Langkah kedua adalah menghadirkan niat dengan sepenuh kesadaran. Jangan terburu-buru. Sebelum takbir, berhentilah sejenak. Heninglah di dalam dirimu. Tanyakan pada hatimu, kepada siapa aku akan berdiri. Lalu biarkan jawaban itu muncul, bukan dari pikiran, tapi dari kedalaman ruh. Ketika engkau mengucap Allahu Akbar, rasakan bahwa engkau sedang meninggalkan seluruh dunia. Bayangkan bahwa semua bebanmu jatuh di belakangmu. Semua kecemasan menghilang di balik takbirmu. Masuki ruang sunyi di dalam dirimu, ruang di mana hanya ada engkau dan Allah. Inilah awal dari kehadiran batin. Saat membaca Al-Fatihah, jangan biarkan lidahmu berjalan lebih cepat dari hatimu. Dengarkan setiap kata seakan Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Ketika mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rasakan syukur bukan dari ucapan, tapi dari seluruh jiwamu yang mengakui kebesarannya. Dan ketika sampai pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ucapkan dengan penuh penyerahan, seolah engkau sedang memperbarui janji purba antara ruhmu dan Allah. Latihan sederhana ini, jika dilakukan dengan kesungguhan, perlahan akan menumbuhkan rasa hadir dalam setiap rakaat. Tidak perlu menunggu hingga menjadi wali, cukup mulai dari kejujuran hati. Setiap kali pikiran melayang, kembalikan ia dengan lembut. Aku sedang berdiri di hadapan Allah. Jangan marah kepada pikiranmu, cukup arahkan kembali ke cahayanya. Para guru tasawuf mengajarkan zikir hati sebagai latihan untuk menjaga kesadaran batin di luar waktu sholat. Caranya, ucapkan dalam hati kalimat La ilaha illallah.
sambil merasakan maknanya. Tidak ada yang nyata selain Allah. Biarkan kalimat itu berputar di dalam dada, perlahan-lahan menghapus bayangan dunia dari hatimu. Ketika zikir ini hidup, maka setiap tarikan napas akan menjadi sholat. Dalam kehidupan sehari-hari, rahasia sholat batin dapat diterapkan dengan menjaga hudhur, yaitu kehadiran hati. Apapun yang kau lakukan, bekerja, makan, berbicara, lakukan dengan kesadaran bahwa Allah sedang melihatmu, mendengarmu, dan bersamamu. Inilah makna dari firman-Nya. Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dengan kesadaran ini, hidupmu akan menjadi zikir yang tak terputus, dan setiap gerakmu akan menjadi bagian dari sholat yang tak berakhir. Namun ada rintangan besar yang selalu menghadang. Ghaflah, kelalaian hati. Ia datang saat dunia mulai menguasai pikiran, saat ego menuntut perhatian, saat kita lupa bahwa kita sedang diperhatikan. Untuk melawannya, para arif mengajarkan latihan muraqabah, yaitu mengawasi hati. Setiap kali engkau merasa terputus, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan pelan dalam hati. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarkanku. Kalimat sederhana ini akan menyalakan kembali cahaya kesadaran yang redup. Dan ketahuilah, tidak ada sholat batin tanpa cinta. Hati yang keras tidak bisa khusyuk, dan hati yang dipenuhi amarah tidak bisa tunduk. Maka lembutkan hatimu dengan zikir, dengan istighfar, dan dengan menyadari betapa Allah telah menutupi aib-aibmu dan mengaruniakan nikmat-Nya tanpa henti. Semakin engkau bersyukur, semakin dalam sholatmu. Semakin engkau mencintai, semakin hadir dirimu di hadapannya. Pada akhirnya, sholat batin bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa ujung. Setiap rakaat adalah undangan untuk lebih dekat. Setiap sujud adalah kesempatan untuk melebur lebih dalam. Dan bila kau benar-benar hadir, maka seluruh hidupmu akan menjadi satu sholat panjang. Dari terbitnya fajar kesadaran hingga tenggelamnya matahari dunia. Setiap perjalanan ruhani akan selalu membawa manusia kembali pada satu titik. Kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian pula dengan rahasia sholat batin. Pada akhirnya, ia bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat apa yang pernah hilang dari dalam diri kita. Sejak awal, manusia diciptakan dengan fitrah yang mengenal Tuhannya. Tapi dunia, dengan segala gemerlap dan suaranya, membuat hati tuli dan mata batin buta. Sholat adalah panggilan untuk pulang, dan sholat batin adalah perjalanan pulang yang sesungguhnya. Ia bukan sekadar menundukkan tubuh, tapi menundukkan diri. Bukan sekadar menghadap kiblat, tapi kembali kepada asal cahaya. Para sufi berkata, jangan cari Allah di luar, karena Dia selalu di dalam hatimu. Namun hati yang kotor tak bisa memantulkan cahaya itu. Maka sholat batin adalah proses pembersihan cermin hati. Setiap rukuk mengikis ego, setiap sujud meluruhkan kesombongan, setiap salam melepaskan keterikatan dari dunia. Ketika seseorang telah sampai pada tingkat ini, ia tak lagi mencari bukti kehadiran Allah. Ia hidup di dalamnya. Ia tidak lagi memohon untuk ditenangkan, sebab hatinya telah menjadi samudra ketenangan itu sendiri. Ia tidak lagi mencari surga di luar, karena surga telah tumbuh dalam jiwanya, surga yang berupa kedekatan, ketenangan dan cinta kepada Allah. Imam Al-Ghazali pernah menulis bahwa orang yang mengenal hakikat sholat akan memandang setiap waktu sholat sebagai kesempatan emas, bukan beban. Karena bagi mereka, sholat adalah janji temu. Dan siapa yang mencintai Allah tak akan menunda pertemuan dengannya. Ketika azan berkumandang, orang yang hatinya hidup akan merasakannya seperti panggilan kekasih. Hayya 'alas sholah bukan sekadar ajakan ibadah, tapi panggilan jiwa. Kembalilah, tinggalkan dunia sejenak, temuilah aku, dan di setiap sujud ada bisikan halus di antara hamba dan Robnya yang tak bisa diungkap dengan kata. Mereka yang telah merasakan rahasia sholat batin akan memahami bahwa ibadah ini bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bukan sekadar perintah, tapi pengobatan.
Karena setiap kali sholat, hati yang lelah kembali hidup. Dan dalam diam sujud itu, Allah berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Sholat batin bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju kehadiran yang abadi. Sampai suatu hari nanti, ketika dunia berakhir dan segalanya sirna, hanya satu hal yang tersisa, jiwa yang telah mengenal Tuhannya melalui sholat yang hidup. Dan di saat itu, ia akan mendengar panggilan yang paling indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Itulah puncak dari seluruh sholat batin, bukan sekadar hadir dalam ibadah, tapi hidup sepenuhnya dalam kehadiran Allah. Maka jika hari ini engkau masih merasa sholatmu kosong, jangan berkecil hati, karena yang penting bukan seberapa sering kau tersesat, tapi seberapa sering kau kembali.